Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2017. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis untuk memenuhi tugas kuliah, pengantar bisnis. Nah, kali ini usaha yang akan dilakukan adalah usaha masker. Di sini ada beberapa format bisnis plan saya. Ya, yang pertama adalah lembar judul yang ringkasan eksklusif tentang usaha ini sendiri, kemudian latar belakang, analisis peluang usaha, analisis pasar dan pemasaran, juga analisis sumber daya manusia atau nanti sebagai pekerja yang kita butuhkan, rencana pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi, analisis keuangan kita, dan juga lampiran gambar produk. Itu teman-teman, kita perlu tahu apa sih manfaat dari bisnis plan ini. Ya tentu saja dari bisnis plan ini kita harapkan supaya kita bisa melihat sirkulasi keuangan kita, dan juga kita dapat melihat apakah usaha kita akan berjalan lancar dan dapat terus kita kembangkan sehingga akan dikenal oleh masyarakat luas, dan juga kita berharap ini dapat didistribusikan secara luas ke masyarakat dan lokasi yang ingin kita targetkan. Nah, dari bisnis plan ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, kita bisa menjadikan rencana bisnis ini sebagai pedoman kita untuk mengembangkan usaha yang ingin kita jalankan, dan juga ini sebagai struktur dan strategi dalam pemasaran. Juga kita bisa memprediksi perhitungan keuangan yang akan kita dapatkan maupun yang akan kita tidak dapatkan dalam usaha ini, dan juga kita bisa mengetahui detail pasar yang diinginkan, karena kan dalam menjalankan bisnis ini nanti kita akan melakukan riset pasar juga supaya kita bisa melihat siapa yang benar-benar akan kita tujukan untuk usaha kita ini. Ringkasan eksklusif tentang usaha masker wajah ini. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda pandemik coronavirus disease 2019, di mana kalau kita singkat itu COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan juga selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Nah, salah satu protokol itu adalah menggunakan masker. Untuk itu, ketika kita membutuhkan masker, peluang bisnis ini akan menjadi sangat baik untuk melaksanakannya. Nah, latar belakang usaha. Mempunyai usaha sendiri tentu adalah mimpi seseorang, karena dengan memiliki usaha sendiri pasti kita juga mendapatkan penghasilan kita sendiri dengan usaha kita itu sendiri. Untuk itu, dengan demikian usaha sendiri itu kita dapat menentukan arah dan tujuan dari usaha yang kita ingin lakukan, hingga membuka peluang usaha maupun usaha sendiri tentunya akan mengurangi dampak pengangguran di Indonesia tentunya. Dan salah satu usaha yang memberikan saya ide adalah untuk menjual masker wajah untuk masyarakat luas tentunya. Selain untuk melindungi diri dari dampak COVID-19, ini adalah salah satu himbauan dari pemerintah untuk kita selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Nah, macam-macam masker pasti ada bentuk dan modelnya, tapi di sini kita mendesain masker ini dengan bentuk dari kain batik maupun kain yang polos, dan juga ketika yang polos itu ingin diberi nama, itu adalah satu jasa yang kita berikan kepada masyarakat. Teman-teman, ini adalah contoh dari masker yang kita buat dan kita siap jual belikan. Jadi ini talinya bisa warna
tentunya selain melindungi diri, ini akan mempercantik kita dengan gaya kita, tentunya menunjang penampilan. Ini yang model batik, ya teman-teman, ini yang model batik. Dan kemudian ini yang model polos, kain yang polos. Ini yang kain cukup tebal. Ini yang model polos. Dan para pembeli atau konsumen akan memilih kain yang tebal atau kain yang tipis. Visi dan misi dari usaha ini sendiri adalah yang pertama, visi. Visi kita adalah tentunya menambah penghasilan. Dengan usaha ini kita harapkan kita mendapatkan penghasilan dan memperkenalkan produk kita ke masyarakat luas, serta dari penjualan ini kita harapkan bisa memberikan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan seperti masker ataupun hasil penjualan kita. Dan yang kedua adalah misi. Misi kita adalah menjaga kualitas ini, menjaga kualitas produk masker kita tetap bagus, dan tentunya kebersihan. Kebersihan sangat penting ya. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Di sini kita bisa menggunakan 7P marketing mix. Yang pertama adalah produk. Produk yang kita tawarkan adalah berupa masker wajah. Masker wajah seperti ini. Dan yang kedua adalah price atau harga. Harga yang kita tawarkan berkisar antara 10.000 sampai 20.000 sesuai dengan model dan ketebalan kain yang diinginkan. Yang ketiga adalah promosi. Promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian yang keempat adalah place atau tempat. Tempat yang dipilih adalah rumah kita sendiri, di mana berada di alamat Jalan Gunung Amal, Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur. Kita bekerja dari rumah, untuk promosi juga kita dari rumah melalui media sosial dengan menggunakan gadget atau handphone. Kemudian adalah people atau orang. Dalam usaha ini kita butuhkan 2-3 karyawan untuk membantu kita menjalankan bisnis ini, ataupun kita bisa menjalankannya dengan sendiri. Yang keenam adalah physical building. Selling dilakukan dari rumah saja dengan pemanfaatan media sosial. Dan yang terakhir adalah processing atau proses. Pertama, membuat brosur tentang produk dan dengan desain yang kekinian dan menarik. Selanjutnya dipromosikan kepada teman, keluarga, bahkan teman di media sosial. Dalam bisnis tentu akan timbul masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan mungkin saja tidak dapat mengembalikan model awal dan kita mungkin rugi sementara. Dan yang kedua adalah persaingan antar wirausaha akan semakin tinggi. Ya tentu saja dengan kondisi seperti ini pasti juga tidak hanya 1 atau 2 orang yang menjual masker, tapi banyak sekali. Dan itu seharusnya menjadi semangat buat kita untuk terus melakukan inovasi dalam produk kita. Untuk itu diperlukan dalam menghadapi masalah adalah menemukan solusi. Solusi yang pertama, perlu dilakukan perhitungan laba rugi dengan menggunakan standar rencana bisnis ini. Yang kedua, perluasan promosi tentunya ke masyarakat luas. Analisis pasar dan pemasaran. Dengan melihat wirausaha yang sudah melakukan usaha di bidang ini, tentu sudah ada dan banyak sekali persaingan. Namun dengan adanya persaingan itu, masker ini masih sangat cukup dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, karena di tengah pandemi COVID kita dihimbau untuk menggunakan masker. Tentunya peluang usaha ini mempunyai kesempatan untuk terus maju dan terus dikembangkan. Sasaran pasar tentunya masyarakat yang belum atau bahkan mencari masker. Karena selanjutnya menjadi sasaran pelanggan kita adalah mahasiswa. Karena mahasiswa sangat mudah untuk kita capai, karena mereka sangat mudah tertarik dengan hal-hal desain yang modelnya kekinian dan sangat menarik.
Dalam sektor pemasaran, perlu dilakukan upaya untuk mencari langganan dengan cara promosi penjualan produk masker ini melalui media sosial. Juga dapat menyalurkan produk kita dengan menggunakan jasa layanan antar seperti Grab maupun Gojek. Memperluas jaringan usaha juga kita lakukan dengan bekerja sama kepada penyedia kain atau penjual kain agar kain ini kan sebagai bahan utama kita dalam pembuatan masker. Untuk itu kita perlu melakukan kerjasama dengan mereka agar bahan baku kita tetap ada. Aspek pemasaran tentunya kepada pria maupun wanita, untuk mahasiswa, untuk orang tua, bahkan anak-anak pun kita sediakan. Poin selanjutnya adalah analisis sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau tenaga kerja sangat kita butuhkan dalam menjalankan usaha ini untuk membantu kita melaksanakan, memperluas, dan mengembangkan usaha ini. Untuk itu diperlukan 2-3 orang dalam membantu kita yang kita butuhkan tenaga kerja dalam usaha ini. Poin selanjutnya adalah rencana pembangunan usaha. Yang pertama, model dan desain produk usaha perlu kita desain dan kita buat semenarik mungkin, sekekinian mungkin agar dapat menarik minat para pembeli. Penetapan harga, telah kami tetapkan harga untuk pemasaran hasil produksi masker adalah sebagai berikut. Harga per masker, varian model dan kainnya. Yang pertama adalah kain batik, dan kita bagi menjadi 2. Kain batik yang kainnya tebal itu sekitar 15.000, yang tipis sekitar 10.000. Selanjutnya kain yang polos, sama juga yang tebal 15.000, yang tipis 10.000. Namun ketika bagian yang ketiga itu kain polos plus tulisan. Jika para pembeli ingin membeli yang polos namun menambahkan sedikit tulisan, itu berkisar 20.000. Poin selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Dalam produksi usaha masker itu sendiri, kita menggunakan teknologi yang berupa mesin jahit listrik. Kemudian, dalam usaha pemasaran tentu akan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam bentuk komunikasi seperti media sosial secara daring atau online. Poin selanjutnya adalah analisis keuangan. Perencanaan pendapatan harga produk, pendapatan per hari. Jika kita mentarget 50 biji per varian model dan kain itu, di mana masing-masing seperti kain batik, tebal dan tipis, kita kalikan 50 biji, begitu juga dengan kain polos, bahkan kain polos plus tulisan, kita mendapat pendapatan sekitar 3.500.000. Pendapatan per bulan, total pendapatan per hari dikalikan jumlah hari dalam sebulan. Misalnya tadi total 3.500.000 kita kalikan 50, hasilnya 175 juta. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari semuanya adalah dari penjelasan usaha masker di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terlaksananya usaha masker ini dipengaruhi oleh analisis peluang usaha dan marketing mix-nya. Dikarenakan dengan menganalisis peluang usaha tentu akan dapat melaksanakan usaha ini dengan baik. Yang kedua adalah usaha masker ini akan berhasil apabila kita selalu menjaga kualitas serta kebersihan produk, yang mana ini menjadi misi usaha kita agar produk yang kita tawarkan dapat disukai dan dipercayai oleh konsumen, dan tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi kita sebagai pelaku usaha.
Nah, teman-teman, sekian dari saya. Inilah rencana bisnis yang telah saya paparkan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semangat selalu untuk menjalankan bisnis